senang sekali karena bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semua. benar sekali. Sebelum kita mulai sekolah minggu kita hari ini, kita mau berdoa dulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami bersuka cita bisa bersekolah minggu walaupun secara online. Kami undang Tuhan Yesus hadir bersama dengan kami dan teman-teman semua di rumah untuk bersekolah minggu, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Hey, hari ini hari yang bahagia. Kita berjumpa lagi bersama-sama untuk menyembah dan memuji nama Tuhan dan belajar firman-Nya, mengenalnya lebih jelas, mengasihinya lebih sungguh, mengikutinya lebih dekat. Aku dan Tuhanku. Hey, hari ini hari yang bahagia. Kita berjumpa lagi bersama-sama untuk menyembah dan memuji nama Tuhan dan belajar firman-Nya, mengenalnya lebih jelas, mengasihinya lebih sungguh, mengikutinya lebih dekat. Aku dan Tuhanku. Aku dan Tuhanku. Aku dan Tuhanku. Sekarang kita mau memuji Tuhan karena Tuhan begitu mengasihi kita dan mau menyelamatkan kita. Kita nyanyi lagu ini dengan semangat ya, dengan gerakan ya. Hore, bisa memuji Tuhan lagi. Oke, kita ambil posisinya. Sing high, sing low, sing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He set me free. Oh, I am bringing up to everyone the wonder of Jesus' love. Sing high, sing low, sing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He set me free. Oh, I am bringing up to everyone the wonder of Jesus' love. Sing high, sing low, sing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing absolutely
firman Tuhan, kita mau mengangkat satu pujian. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Baik adik-adik, sekarang waktunya kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kalau sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita semua ambil sikap duduk yang manis ya. Semua duduk dengan baik. Dan sekarang kita akan berdoa ya. Semua lipat tangan, tutup mata. Semua buka suara, ikuti Lause Bobby berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Tolong kami supaya kami bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan. Tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, di sini Lause mau tanya dulu nih, siapa yang di dalam tidurnya pernah bermimpi? Siapa? Wah, Lause harusnya kita semua pernah bermimpi, betul tidak? Ya, manusia umumnya pasti pernah bermimpi di saat tidur. Ya, mimpinya itu bisa mimpi yang indah, ya, bisa mimpi yang seram, mimpi yang buruk, ya. Mimpi itu bisa bermacam-macam. Ya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau membaca cerita firman Tuhan hari ini tentang seseorang yang bermimpi. Tapi adik-adik, mimpi orang ini tidak biasa. Mimpinya itu dia bingung. Mimpi seram. Iya sih, tapi gak seram-seram amat. Ya, mimpinya indah, juga gak indah-indah banget. Tapi ketika bangun, hatinya jadi sangat gelisah. Karena mimpinya itu begitu aneh dan membingungkan dia. Nah, adik-adik, siapa ya orang yang bermimpi itu? Dan apa sih mimpinya? Kok sampai-sampai hatinya jadi gelisah, jadi pusing? Lalu, ya, siapa yang berhasil menolongnya ya? Siapa yang berhasil menolong bapak ini yang bermimpi kemudian hatinya gelisah? Nah, siapa yang bisa memberikan ketenangan ya, menolongnya, menjelaskan tentang kenapa dan apa isi mimpinya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau lihat ya dari cerita firman Tuhan kita hari ini. Cerita hari ini adalah lanjutan dari cerita minggu lalu. Ingat gak minggu lalu kita dengar cerita tentang siapa? Tentang Yusuf ya. Yusuf yang dijual ke Mesir, kerja di rumahnya Bapak Potifar. Terus
difitnah sama istrinya Bapak Potifar sampai dimasukkan ke penjara. Nah, hari ini kita mau lihat nih kelanjutan ceritanya ya. Apa sih hubungannya Bapak Yusuf nanti dengan orang yang bermimpi ini? Yuk kita sama-sama lihat ya cerita firman Tuhan hari ini. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, "Hari ini ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Demikianlah pula terjadi." Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau." Yusuf menyahut Fir'aun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ke-7 ekor lembu yang baik itu dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau." Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir.
Baiklah adik-adik, sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan kita. Nah adik-adik tadi sudah lihat ya di cerita kita. Jadi siapa ya yang bermimpi di cerita tadi? Yaitu Raja Firaun, raja yang memerintah Mesir. Nah adik-adik ingat gak di cerita tadi seperti apa sih mimpinya Raja Firaun itu? Mimpi yang aneh ya yang dimimpiin sama Raja Firaun. Ingat gak tadi mimpinya seperti apa? Nah jadi tadi Raja Firaun itu bermimpi ada 7 ekor lembu ya, yang gemuk-gemuk sehat-sehat sedang makan rumput. Tiba-tiba muncul 7 lagi lembu yang kurus, jelek ya, tidak sehat. Tapi tiba-tiba menelan lembu-lembu yang sehat itu. Yang kurus itu tiba-tiba menelan semua lembu-lembu yang kurus itu. Ya. Terus tiba-tiba Raja Firaun bermimpi lagi ya. Masih bingung sama mimpi yang pertama, dia tidur lagi. Dapat mimpi lagi yang sama anehnya. Kali ini mimpinya dia melihat ada gandum, ada 7 bulir gandum. Ya, gandum itu seperti padi ya, makanan pokoknya orang-orang Mesir. Ada 7 bulir gandum yang padat, yang sehat ya, yang besar. Tapi kemudian muncul lagi 7 bulir gandum yang kering, kerontang, tidak sehat. Tiba-tiba menelan semua bulir-bulir gandum yang sehat itu. 7 yang sehat itu dimakan sama 7 bulir gandum yang kering itu. Nah adik-adik, mimpinya bikin bingung ya. Bukan cuma bikin bingung kita, tapi lebih-lebih bikin bingung Raja Firaun. Sampai dia bangun, dia bingung dan dia bilang, carikan aku orang-orang pintar di seluruh negeri ini yang bisa menjelaskan apa arti mimpiku. Ini pasti ada artinya karena mimpinya sangat aneh dan membuat hatiku menjadi gelisah. Nah adik-adik, makanya Raja Firaun mencari tuh semua orang-orang pintar di negeri itu. Tapi tidak ada satupun yang bisa memberikan penjelasan tentang apa arti mimpi itu. Nah adik-adik, lalu sampailah Raja Firaun bertemu dengan seorang juru minuman raja. Juru minuman ini adalah orang pelayan yang bertugas untuk menyajikan minuman untuk raja. Nah adik-adik, juru minuman ini yang tahu Raja Firaun sedang resah, gelisah karena mimpinya. Dia mau mencari orang yang bisa menafsirkan mimpi. Lalu tiba-tiba juru minuman ini datang sama raja dan bilang, apa? Raja, aku tahu seseorang yang bisa menafsirkan mimpi, yaitu Yusuf yang ada di dalam penjara. Loh adik-adik, coba nih ya, sekarang kita pikir-pikir. Kenapa juru minuman raja ini bisa tiba-tiba kenal Yusuf dan memperkenalkan Yusuf sebagai orang yang bisa menafsirkan mimpi? Kok bisa ya? Nah adik-adik, kan tadi kita sudah baca Kejadian 41. Nah adik-adik, kalau bisa adik-adik nanti setelah sekolah minggu menyempatkan, adik-adik juga bisa lihat tuh di Kejadian 40. Ada ceritanya. Singkatnya adik-adik, kalau akan jelaskan dengan cepat. Juru minuman raja ini juga sebelumnya pernah masuk penjara, bertemu dengan Yusuf di penjara. Sewaktu di penjara, juru minuman ini juga pernah mendapatkan mimpi yang aneh yang membuat hatinya menjadi gelisah. Yusuf yang tahu juru minuman ini sedang gelisah, kemudian tiba-tiba bisa menafsirkan apa arti mimpi dari juru minuman ini. Lalu adik-adik, terbukti arti mimpi yang Yusuf jelaskan itu benar, tidak salah. Loh adik-adik, dari mana ya Yusuf bisa punya kemampuan mengartikan mimpi? Dari mana ya? Nah adik-adik, kalau kita lihat di Kejadian 40, saat Yusuf menafsirkan mimpinya juru minuman, Yusuf jelas tahu ya
Kemampuannya itu dari Tuhan. Yusuf nggak pernah belajar tentang cara menafsirkan mimpi. Dia hanya orang biasa. Dia masih muda, dijual ke Mesir jadi budak. Ya, jadi dia bukan orang yang hebat, yang pintar, yang pernah belajar tentang cara menerjemahkan mimpi. Dia nggak pernah belajar. Tapi kok bisa? Itu karena Tuhan yang menganugerahkan kemampuan itu kepada Yusuf. Sekalipun dia tidak pernah belajar, tapi bisa. Tuhan yang kasih hikmat, Tuhan yang berbicara memberitahu Yusuf tentang apa arti mimpi juru minuman. Itu yang terjadi di Kejadian 40. Lalu sampailah tadi kita di Kejadian 41 ketika Raja Firaun bermimpi dan akhirnya juru minuman ini memperkenalkan Raja Firaun kepada Yusuf. Mendengar itu Raja Firaun merasa mulai lega, ya. Lalu dia bilang, "Cepat panggil si Yusuf itu supaya kita uji apa dia benar bisa menolong saya mengartikan mimpi aneh ini." Nah, adik-adik, saat Yusuf dipanggil ya, kemudian Raja Firaun menceritakan isi mimpinya yang aneh. Yusuf sekali lagi dia bukan ahli mimpi, ya. Dia hanyalah seorang pemuda biasa, ya, dan dia sebelumnya bekerja sebagai budak dan pengurus rumah, ya. Dia tidak pernah punya kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Tapi adik-adik, ketika mendengar itu, kemudian Yusuf berdoa kepada Tuhan. Ternyata Tuhan memberikan kemampuan menafsirkan mimpi kepada Yusuf. Sehingga Yusuf bisa menjawab pertanyaan Raja Firaun, bisa menolong kebingungannya Raja Firaun. Nah, adik-adik, dengan penuh percaya diri Yusuf menjelaskan bahwa arti mimpi Raja Firaun itu bahwa di saat yang akan datang akan terjadi 7 tahun tanah-tanah di Mesir itu melimpah hasil panennya. Tanah Mesir itu menjadi subur selama 7 tahun. Tapi setelah itu akan ada 7 tahun kelaparan. Tidak ada hujan, tanah menjadi kering, tumbuh-tumbuhan mati. Lalu Yusuf memberikan saran kepada raja untuk mengelola tanah Mesir dengan baik-baik selama 7 tahun kesuburan itu. Ketika tanah subur, Yusuf bilang, nanti raja pas 7 tahun masa subur ini, raja simpan makanan yang banyak-banyak supaya saat 7 tahun kekeringan nanti Mesir dan seluruh daerah punya makanan. Wah, adik-adik, mendengar itu Raja Firaun sangat senang. Tadinya yang bingung, pusing, pening, ya resah, gelisah hatinya, ya begitu susah, dia tiba-tiba menjadi lega. Dia senang dan akhirnya dia menunjuk Yusuf untuk menjadi pemimpin di Mesir, menolong Raja Firaun untuk mengelola tanah pertanian di Mesir untuk mempersiapkan diri menjelang 7 tahun kekeringan itu. Yusuf menjadi orang kepercayaannya Raja Firaun, menjadi orang penting di Mesir. Nah, adik-adik, dari sini Lause ingin ajak kita sama-sama belajar melihat dari Yusuf. Yusuf tadi bisa punya kemampuan untuk menerjemahkan mimpi, untuk mengartikan mimpi. Apakah Yusuf punya kemampuan itu karena kehebatannya dia? Jelas bukan. Ya, dengan jelas Yusuf mengatakan itu bukan karena kehebatan dia. Bukan karena dia pintar, bukan karena dia belajar, bukan karena segala kehebatannya dia. Dia sadar, dia punya kemampuan, punya bakat itu karena Tuhan yang kasih. Ya, dia tahu Tuhan yang kasih bakat itu, makanya dia bisa ya melakukan, menerjemahkan mimpi dan memuliakan Tuhan lewat kemampuannya itu. Nah, adik-adik, begitupun juga dengan kita semua. Nah, adik-adik, bakat itu bisa bermacam-macam ya. Ada bakat bernyanyi, bermain musik, menggambar, bakat untuk mengajar ya, bakat untuk berolahraga ya, dan ada banyak lagi bakat-bakat yang bisa setiap kita miliki.
adik-adik, setiap kita memang bisa belajar ya, kayak main musik, kita bisa belajar main musik. Ya, kita untuk menggambar, kita juga bisa les menggambar. Untuk berbahasa asing, belajar untuk punya bakat berbahasa Mandarin dengan baik atau berbahasa Inggris dengan baik. Itu semua juga bisa kita les sendiri. Tapi adik-adik, kemampuan kita untuk bisa belajar dengan baik di mempelajari bakat-bakat itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Nah adik-adik, jadi satu hal yang pasti, Tuhan sudah memberikan kepada setiap kita kemampuan. Kemampuan yang berbeda-beda. Si A mungkin pandai bernyanyi, si B mungkin pandai melukis, si C mungkin pandai berolahraga. Setiap orang bisa berbeda-beda. Tapi satu yang sama untuk kita semua, bahwa Tuhan memberikan kemampuan itu dengan tujuan supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Yang pandai bernyanyi bisa memakai suaranya untuk memuji Tuhan. Yang pandai berolahraga, Tuhan ingin mereka berolahraga dengan jujur, tidak curang. Yang punya kemampuan berbahasa dengan baik, kemampuan belajar di sekolah dengan baik, Tuhan ingin setiap mereka menjadi berkat dengan tidak menyontek dan dengan bisa mengajari teman-temannya yang lain. Nah adik-adik, Tuhan punya keinginan yang sama. Tuhan kasih bakat yang berbeda-beda, tapi satu keinginannya, yaitu supaya kita memakai bakat, memakai kemampuan yang Tuhan berikan itu untuk kemuliaan namanya. Mari adik-adik, yuk sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Engkau adalah Tuhan yang memberikan kemampuan kepada setiap kami. Kami bersyukur untuk karunia bakat yang Tuhan berikan. Dan Tuhan tolong kami supaya kami bisa setia mengembangkan bakat itu, setiap bakat yang Tuhan berikan, dan kami bisa memakai setiap bakat itu untuk memuliakan Tuhan. Dan Tuhan tolonglah kami supaya kami juga bisa terus setia belajar dengan semakin giat mencari bakat-bakat apa saja yang sudah Tuhan berikan, dan kami bisa memakainya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, seperti yang beberapa minggu lalu disampaikan bahwa bulan ini kita ada lagu tema, yaitu judulnya Memperkenankan Hati Tuhan. Nah adik-adik, seperti tema hari ini, Lause ingin ajak kita lewat pujian ini kita bisa berjanji di hadapan Tuhan bahwa kita mau memperkenankan hati Tuhan. Dengan segala apa yang kita miliki, bakat, kemampuan, harta, semua yang sudah Tuhan berikan itu, kita mau giat selalu untuk menyenangkan hati Tuhan. Yuk adik-adik, bersama dengan Lause, Patty, Brandon, dan Briella, kita akan menyanyikan pujian ini untuk menutup firman Tuhan kita. Memperkenankan hati Tuhan. Gunakan tiap waktu
adik-adik semua, sekarang waktunya kita mengerjakan paket aktivitas anak hari ini. Nah, adik-adik, sebelumnya Lause mau memberitahu kalau ternyata misalkan di dalam kotak paket adik-adik ada barang yang kurang, ya di dalam amplopnya ada yang kurang, atau mungkin ternyata ada amplop yang terlewat, adik-adik bisa minta orang tua adik-adik untuk menghubungi Lause. Ya, kepada Lause siapa saja bisa untuk memberitahu kalau ternyata Lause ada yang terlewat, ya lupa tidak memasukkan, karena bisa saja ya Lause silap mata lupa deh ya ternyata ada kotak yang terlewat dan kemasukin barangnya. Jadi adik-adik kasih tahu ya supaya nanti Lause bisa bantu, misalkan mau kirimkan barang yang terlewat, jadi adik-adik bisa mengerjakan paket aktivitas anak seperti teman-teman semua. Nah, adik-adik, kali ini kita sudah masuk ke paket aktivitas nomor 3 yang tulisannya warna kuning ya. Nah, adik-adik, dalam penjelasan ini adik-adik bebas ya, adik-adik mau lihat dulu penjelasannya sampai selesai, atau adik-adik di tengah-tengah mau sambil ikutin, sambil di pause juga bisa ya. Nah, kalau gitu ya sekarang kita langsung ambil amplop nomor 3 dan kita lihat isinya apa. Nah, adik-adik, ternyata di dalam amplop kita ada selembar kertas dan juga ada Yupi ya. Yupi ini bisa adik-adik nikmati ya. Nah, adik-adik, selain kertas aktivitas hari ini, Lause ingin kita juga menyiapkan pensil gambar dan juga alat warna ya. Sekali lagi bebas adik-adik mau pakai alat warna apa saja yang adik-adik miliki di rumah. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang Tuhan yang memberi kemampuan. Nah, jadi di aktivitas kita hari ini ada satu lembar dan isinya ada ayat dari 1 Petrus 4 ayat 10 yang mengatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ini mengingatkan kita kalau setiap kita juga mendapat kemampuan yang beragam dari Tuhan. Tuhan ingin kita memakai setiap kemampuan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik, aktivitas hari ini jadi tugas kita adalah untuk mewarnai. Di bawah ini sudah ada simbol-simbol nih, ya, simbol-simbol yang berisi tentang talenta-talenta. Ya, di sini ada gambar piano, berarti ini melambangkan talenta bermain musik. Ada tangan berjabat, ini lambangnya artinya orang yang punya kemampuan untuk menolong orang lain, yaitu juga talenta ya. Kemudian ada gambar ini nih, cat dan kuas ya. Kan ada orang punya talenta kemampuan menggambar. Ada tangan berdoa ya. Kemampuan untuk berdoa juga itu adalah talenta yang bisa kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Ada gambar bunga ya, apa ini maksudnya? Nah, ternyata ada orang yang punya kemampuan untuk merawat tanaman ya. Kan nggak semua orang bisa rajin memelihara tanaman. Jadi itu juga talenta yang hebat yang bisa kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Terus ada gambar buku nih, ada tulisan huruf-hurufnya ya. Kemampuan untuk bisa belajar, membaca dan mengajar, itu juga adalah talenta yang bisa kita kembangkan untuk melayani Tuhan. Nah, adik-adik bisa kita akan sama-sama warnai gambar-gambar ini. Tapi sebelumnya di bawah juga ada 3 bulatan yang kosong. Apa isi 3 bulatan yang kosong ini? Nah, kita juga akan menggambar ya. Kita akan isi 3 yang tersisa ini dengan talenta-talenta apa lagi yang adik-adik ketahui ya. Nah, adik-adik bisa talenta yang kita miliki atau mungkin talentanya orang lain. Nah, adik-adik bisa gambar di sini, bikin simbol-simbolnya ya, supaya nanti juga kita bisa warnai. Jadi total nanti semua ada 9 gambar. Bisa dimengerti? Ya, jadi kita akan mengisi 3 bulatan yang kosong dengan gambar talenta apa saja sih, bakat apa saja sih yang mau kita tambahkan di sini. Masih ada banyak lagi, lalu kita warnai. Ya, bakat itu kan ada banyak ya. Ada yang kalau yang belum masuk di sini nih, kan ada bakat berolahraga. Ya, olahraga kan macam-macam ya, ada bermain bola, ada berenang. Ya, semua itu juga bisa dipakai. Itu adalah yang kemampuan yang Tuhan berikan dan bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Terus juga ada kemampuan memasak, ya, kemudian ada kemampuan untuk menolong menyembuhkan orang lain, ya, seperti dokter-dokter mereka punya kemampuan untuk mengobati pasien, itu juga diberikan oleh Tuhan. Wah, terus apalagi? Nah, adik-adik bisa coba pikirkan ya, apa saja sih talenta-talenta lain, dan terus adik-adik gambar nih di sini. Kalau misalkan bermain kemampuan olahraga, berarti gambarnya misalkan gambar bola. Kemampuan untuk memasak, gambarnya roti chef atau gambar makanan ya. Atau misalkan kemampuan untuk mengemudikan mobil. Wah, itu juga kemampuan yang bisa kita pakai untuk melayani Tuhan, bukan? Atau kemampuan menyanyi.
kemampuan yang bisa dipakai untuk melayani Tuhan dan lain sebagainya. Jadi adik-adik bisa gambar apa saja kemampuan bakat yang lain yang adik-adik mau tambahkan di lembar ini. Oke? Yuk kalau gitu kita sama-sama kerjakan ya. Nah adik-adik, ini punya Lause sudah selesai. Sudah Lause kasih tambah tuh gambarnya Lause kasih. Kalau Lause pilih talenta menyanyi, berolahraga, tuh gambar bola basket dan juga memasak. Ya ada gambar topi chef. Ya sudah Lause warnain juga. Nah sekarang giliran adik-adik ya, adik-adik mengerjakan dan adik-adik juga jangan lupa adik-adik bisa mengirimkan foto adik-adik bersama dengan hasil karya adik-adik. Ya bisa minta orang tua untuk kirimkan fotonya dengan mengetag Instagram @smgkybandar atau kirim ke WhatsApp-nya Lause Sekolah Minggu. Oke adik-adik, selamat mengerjakan. Kalian kenapa kok cemberut seperti itu wajahnya? Karena sekolah minggu sudah selesai. Aduh, kan minggu depan bisa bersekolah minggu lagi. Dan di waktu yang akan datang kita bisa bertemu lagi dengan teman-teman semua. Oke, sekarang kita mau berdoa sebelum kita tutup acara sekolah minggu kita. Yuk, mari kita sama-sama berdoa. Tidak boleh dengan wajah cemberut ya, dengan wajah yang gembira ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena hari ini kami boleh bersekolah minggu dengan sukacita. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami dan mengingatkan kami bahwa Tuhan tetap memelihara kami. Ajar kami untuk tetap setia kepada Engkau di dalam setiap waktu, di dalam setiap kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berikan kesehatan yang baik bagi kami semua dan seisi keluarga kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai jumpa lagi teman-teman semua.